mungkin semuanya ini 3M lebih. 3 miliar rumah di lereng gunung loh. Eits, jangan salah. Rumah-rumah bak istana bukan milik bos besar loh, melainkan hasil kerja keras para perantau penjual bakso Wonogiri. Ya, pewaris? No. Perintis? Yes. Semuanya dimulai dari semangkok bakso. Ini malah saya jadi agak ragu ya, dapat alamat katanya di Dusun Bubakan. Ini kampung miliarder para penjual bakso dan mie ayam Wonogiri sukses. Tapi saya malah melihatnya ini tuh lereng gunung yang lebih identik dengan apa ya? Seperti desa wisata, seperti yang masih tradisional. Nyaris saya belum ketemu, malah hampir sama sekali belum melihat bangunan mewah yang dibilang katanya sampai miliaran. Saya masih harus cari lagi sih. Siapa sangka, setelah melewati jalanan perbukitan yang berliku dan hamparan area persawahan, puluhan bangunan berpilar tinggi, material premium, lantai marmer dan megah terpampang nyata. Di Desa Bubakan, Kecamatan Girimarto, Wonogiri, Jawa Tengah, memang tersohor dengan sebutan Kampung Miliarder Juragan Bakso. Rata-rata, biaya pembangunan rumah mewah menelan dana fantastis. Bahkan ada yang sampai di atas 5 miliar rupiah loh. Tapi, semua nggak ada yang instan ya. Warga membangun rumahnya secara bertahap sampai beberapa tahun. Itu sebetulnya bentuk wujud nyata mungkin ya. Dari perantau itu bisa membangun bagus itu kan dari bentuk kerja keras. Mungkin itu bisa menjadi motivasi untuk yang lain. Ya, jadi bukan adu gengsi antara rumah satu bagus kok satu pengen bagus lagi, tidak. Bukannya. Nabung. Dalam bentuk Ya, bangunan dalam rumah. bentuk investasi bangunan. Uniknya, sekitar 60-70% penduduk Bubakan merantau. Mereka bekerja sebagai penjual bakso dan mie ayam Wonogiri keliling di Jabodetabek, Sumatera, Kalimantan, hingga Papua. Skill warga dalam membuat bakso dan mie ayam gak kaleng-kaleng. Apalagi sudah lebih dari setengah abad mempertahankan resep otentik warisan leluhur. Kenapa sih warga di kampung Bapak ini kok identik sama penjual bakso dan mie ayam? Asal-usulnya nih loh Pak, dulunya kok, dan era loh Iya. baksonya dan mie ayam. Itu sudah turun-temurun dari kakek buyut mungkin kan. Dari dulu memang rata-rata sudah banyak merantau, terus jualan bakso, jualan mie ayam. Itu di setiap daerah itu ada. Satu sama lain ngajak atau gimana sih Pak Ya, merantaunya? mungkin dari ketertarikan. Oh, satu sukses, mungkin ikut. Ada yang ikut. Wah, saya dimanjakan dengan rumah desain dan model kekinian yang gak kalah dengan rumah-rumah di perkotaan. Gongnya lagi nih, sampai ada yang lokasinya di puncak perbukitan tuh. Uniknya nih, banyak rumah yang tampak sepi seperti nggak ada penghuninya. Ternyata, rumah memang biasanya kosong karena sang pemilik rata-rata di perantauan. Jadi, rumah hanya ramai di musim mudik atau hajatan saja tuh. Rumah yang ini juga udah apa Pak? Ada bukti dari si perantau itu ya Pak? Iya, buktinya. Ini bukti keberhasilan dia. Kurang lebih merantaunya di Timika itu sekitar 10-12 tahun. Ini bukti nyata. Di sana juga punya rumah sendiri. Oh, di Timika sana, Iya, di Papua ya Pak? Papua sana. Oh, jadi di sana tuh bukan ngontrak atau sekedar kedai kecil, bikin rumah juga? Kalau warungnya mungkin masih kontrak karena yang punya belum ngasih beli, tapi rumahnya itu sudah ada rumah sendiri. Ada rumah sendiri. Ya. Terus bikin rumah di sini itu kenapa Pak? Kok double-double? Ya mungkin kan untuk orang tuanya sama untuk anaknya investasi lah yang jelas. Untuk investasi. Iya. Ini kira-kira tafsirannya berapa sih Pak untuk belakang rumah Kalau ini? tafsirannya saya juga kurang tahu, tapi sepengetahuan saya untuk biaya tukangnya aja hampir 600 juta. Tukang. Nah, yang masih bikin saya penasaran, berapa sih keuntungan yang diperoleh dari hasil jualan bakso hingga bisa membangun istana megah di kampung halaman? Mie ayam dan bakso itu kan seporsi paling cuma 10.000, 13.000, 15.000 ya Pak ya? Iya. Saya masih nggak habis pikir tabungannya sampai miliaran itu kok bisa cepat sekali seperti itu, gimana sih? Mungkin triknya atau? Jangan salah anggap Mas Dika ya. Gini, kalau kita mie ayam sama bakso, satu hari satu warung katakanlah mie ayam 30-40 kilo.
Kalau baksonya itu 50 sampai 60 kilo, kita bayangkan Kalikan. satu porsi ya itu untungnya seandainya 2 sampai 3 atau 4.000. 4.000. Itu berapa saja satu hari? Dikalikan Ya dikalikan. Nah, itu tabungannya kan seperti itu. Pas banget nih, ada seorang juragan bakso yang sudah lebih dari 20 tahun merantau di Jakarta dan Papua lagi pulang kampung. Kondisi dalam rumah berlantai 2 super mewah dengan menggunakan jasa arsitek modern. Wih, cakep bener. Nah, Pak Tino ngapain sih Pak jualan kok sampai ke Timika? Nggak jualannya deket-deket sini aja. Itu pasti ada sesuatunya. Menurut Bapak menguntungkan atau menjanjikan di sana, Pak? Nah, dulu pertamanya di Jakarta, Mas. Oh, udah di Jakarta. Terus kakak bilang, sudah ikut saya saja ke Timika. Oh, oke, akhirnya ikut. Akhirnya ikut. Tapi menjanjikan memang, Pak? Ya, begitulah, Mas. Secara penjualan better nggak sih? Lebih bagus nggak sih daripada di Jawa? Ya, mending lah. Oh, mending. Meski begitu, Tino membantah jika rumahnya dibangun dengan cepat dan mudah. Karena selama merantau, harus menjalani hidup prihatin, alias berhemat selama bertahun-tahun agar bisa menabung dari hasil jualannya setiap hari. Proses pembangunan rumah pun dilakukan secara bertahap, sesuai dana yang sudah terkumpul. Bahkan, rumahnya sudah hampir 2 tahun, belum selesai seutuhnya. Meski sebenarnya terasa berat, tapi rumah adalah impian besarnya. Jika kelak sudah pensiun dari berjualan bakso, pulang kampung dan menetap bersama istri dan anak-anaknya menjadi tujuan. Katanya sih, membangun rumah besar nan megah bukanlah sekedar ikut-ikutan atau ajang gengsi semata. Namun, untuk memotivasi diri agar lebih giat berjualan di perantauan. Tapi cara nabungnya gimana sih Pak? Ngumpulin uang atau keuntungannya bisa secepat itu? Ya, nabung sih ada, Mas. Tapi kita kan juga keuletannya kita juga ada, begitu loh. Oke, pokoknya ngumpulinnya itu ya? Ngumpulin saja. Sama, teman-teman yang lain juga sistemnya gitu? Ya, mungkin lah. Kita Mungkin kan kayak nggak tahu. Prinsip orang kan sendiri-sendiri, begitulah, Mas. Menariknya, meski tersohor sebagai daerah penghasil bakso dan mie ayam, di Desa Bubakan saya hanya menemukan satu warung bakso saja loh. Bakso Wonogiri memang lebih terkenal di luar Wonogiri ketimbang di kampung halamannya sendiri. Sebagian warga yang tinggal rata-rata bekerja sebagai petani sawah. Dari tahun 1970-an, banyak warga Wonogiri yang merantau jadi penjual bakso keliling karena dianggap lebih menjanjikan. Seperti Ridwan misalnya, pemilik bakso Cendana Wonogiri yang sukses merantau di kota Solo. Kini ia pun punya banyak cabang penjualan. Tentu nggak semudah membalikkan tangan. Bertahun-tahun mencoba peruntungan berjualan, Ridwan juga pernah mengalami kegagalan. Bahkan nih, sampai nyaris bangkrut di tengah jalan. Namun usaha ekstra berbuah juga. Dengan bermodal kontrakan lapak bakso sederhana, Ridwan sukses membangun istana di kampung halamannya di Desa Bubakan. Kayak apa tuh ceritanya dulu gagal? Ya mungkin kan apa itu belum pengalaman gitu kan. Belum banyak pengalaman lah. Kan masih merintis, banyak yang perlu dipelajari Sempat juga. habis modal gitu ya katanya. Bener. Nah, rumah-rumah yang di sana ini, Pak Ridwan, betul nggak sih termasuk Pak Ridwan juga berkat bakso ini tuh udah istilahnya bisa beli rumah bagus, bikin rumah, kendaraan segala macam. Ya alhamdulillah ya, Mas. Alhamdulillah udah. Apa aja nih kalau dari Cendana yang sudah didapat lah untuk keluarga, apa aja nih Pak Ridwan? Ya mungkin ya bangunan rumah lah. Bangunan rumah. Di balik bangunan rumah-rumah mewah, ternyata kunci keberhasilan para penjual bakso Wonogiri adalah bersaing sehat, anti sikut-sikutan, dan saling mendukung antara sesama pedagang bakso. Istimewanya, para pedagang bakso Wonogiri saling terhubung seperti jejaring diaspora bakso. Bahkan ada yang sampai ke Malaysia, Hong Kong, dan Arab Saudi. Definisi bakso jadi diplomat kuliner dari Wonogiri.